menunjukkan waktu bainal isya'i, antara maghrib dan isya, dengan thalabul ilm, dengan belajar agama. Semoga kebersamaan kita menjadikan wasilah Allah ridha kepada kita, kepada orang tua kita, keluarga kita, anak istri kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan. Maka sesibuk apapun kita, jangan pernah putus untuk belajar, jangan pernah putus untuk thalabul ilm. Itu sampai diriwayatkan Al-Imamul Haramain, Al-Imamul Juwaini, beliau setiap sholat subuh diselipkan di doa kunutnya. Itu doa apa? Supaya jangan sampai terputus untuk belajar ilmu. Itu sekali berbeliau. Jadi setelah doa kunut, beliau tambahkan, Allahumma la ta'ikana bi'anil ilmi bi'aikin wa la tamna'na anhu mani'un. Ya Allah, jangan kami beri rintangan dari hal untuk mendapatkan ilmu, dan jangan kami beri penghalang yang menghalangi kami dari menghadiri ataupun belajar ilmu. Itu doa beliau Al-Imam Al-Juwaini saat beliau membaca doa kunut di sholat subuh. Oleh karena itu, sesibuk apapun kita, jangan sampai tidak belajar. Ala kulli hal, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang etika dalam menjamu, kemudian menghadiri undangan, juga menghadirkan makanan. Kita akan lanjutkan kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaq, kitab tentang pernikahan, adab-adabnya, dan juga hal-hal yang terkait dengan pernikahan. La yakhtaliful ulama fi anna nikaha mustahabun mandubun ilaih. Para ulama tidak berbeda pendapat bahwasanya pernikahan itu hukumnya sunnah, mandub. Apalagi ketika kita mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka disunahkan untuk menikah. Kalau kita menikah dapat pahala, enggak, ya enggak dapat dosa. Sampai Nabi menyatakan orang kalau sudah menikah itu 2/3 agamanya sempurna. Faliyataki fi mabaki, jaga yang setengahnya itu. Oleh karenanya, pernikahan yang statusnya ini hukumnya sunnah akan menjadi wajib. Kapan? Ketika dengan kita tidak menikah akan menimbulkan banyak perbuatan dosa, zina, maksiat, dan sebagainya, memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah, berpikir sesuatu yang dilarang di dalam agama. Oh, berarti hukumnya dia ini wajib nikah, karena akan menimbulkan madarat buat dia. Kemudian kalau dalam pernikahan dia akan menimbulkan sikap tidak memenuhi hak dalam rumah tangga, hak istrinya nggak dikasih, berbuat kasar kepada istri dan lain sebagainya, atau niatnya malah justru untuk kekerasan di dalam rumah tangga, statusnya menjadi haram. Tapi dasar hukum pernikahan adalah mandub ataupun mustahab. Kasirul fadail, ulama menyatakan dalam pernikahan itu banyak fadilah, banyak keutamaan. Nabi menjelaskan dalam hadis, di antara fadilah menikah itu ghaddul basar, memandang atau menjaga pandangan mata. Yang kedua, tahsinul, yaitu menjaga kemaluan. Nah, dengan kita menikah, insya Allah kemaluan kita terjaga. Ya, kita akan dilindungi dari perbuatan zina dan sebagainya. Oleh karena itu,
Kita harus banyak-banyak terima kasih sama bini kita ini. Kenapa? Dengan asbab bini kita ini kita terlindungi dari perbuatan zina. Dan luar biasa sekali. Wa fi fawaid. Di dalam pernikahan itu ada beberapa faedah. Satu di antaranya al-walad, yaitu mendapatkan anak. Oleh karena itu kalau sudah menikah jangan ditunda-tunda untuk yaitu mendapatkan anak, jangan ditunda-tunda. Bismillah. Ya. Karena banyak yang cerita kepada kita, Ustaz, alhamdulillah ini anak saya 5 tahun pernikahan baru dapat momongan, Ustaz. Ketemu lagi satu jamaah, Ustaz, alhamdulillah ini 10 tahun dalam pernikahan baru ini kami dapat momongan. Jadi nikmat anak adalah nikmat terbesar. Sampai para nabi itu mereka berdoa, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisi. Ya. Jadi jangan ditunda. Jangan takut nggak bisa memberikan nafkah kepada anak. Karena anak itu membawa rezekinya masing-masing. Terus bagaimana ketika kita sudah menikah dan juga mempunyai anak, kemudian kita membuat program, Ustaz kami cukup 2 anak saja, Ustaz kami cukup 3 anak sajalah, jadi rembukan sama uang rumah, ya anaknya cukup 2, cukup 3, ya KB lah. Sekarang ada program KB keluarga berencana cukup 2 anak, ya tidak apa-apa, adiknya dibanyain kata para ustaz itu. Ya. Nah ini ulama mengatakan tidak masalah kalau tidak masalah dengan membatasi anak, tapi dengan catatan tidak melakukan pelanggaran hukum. Apa diantaranya? Mematikan rahim. Nggak tahu namanya itu KB apa namanya. Jadi rahim dimatikan supaya nggak punya anak lagi. Ini hukumnya haram. Tapi kalau cuman KB-nya itu untuk tidak mematikan total, maka itu enggak masalah. Yang jadi masalah ketika dimatikan. Atau yang laki-laki sekarang apa, vasektomi namanya ya. Nah itu juga hukumnya haram. Nah itu enggak boleh. Li'anal maksud baqa'un nasl, karena tujuan pernikahan itu adalah apa? Menjaga keturunan. Menjaga keturunan. Karena kita ini ya ketika masih muda ya, masih kuat, tapi nanti kalau sudah tua, ya sudah nggak bisa apa-apa, butuh orang yang ngurus kita. Ini jangan sampai kita merepotkan orang lain. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah jika diberikan keturunan. Wa fawaidun mahabbatullah taala bisaili dalik. Di dalam pernikahan itu ada faedah apa? Untuk meraih mahabbatullah, meraih cinta kepada Allah dengan melalui seorang anak. Karena apa? Dalam suatu hadis dijelaskan ada orang tua itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dengan sebab doa anaknya. Liyabqa jinsil insan, supaya ya, jenis manusia ini berlangsung. Makanya Nabi itu kan nggak batasi untuk punya anak. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, wa fi talabu mahabbati Rasulullah SAW. Yang kedua, di dalam pernikahan itu apa? Mendapatkan mahabbah, cinta dari Nabi Muhammad. Fi taksiri man bi mubahabatahu, dengan cara memperbanyak anak. Karena Nabi itu bangga kalau umatnya banyak anak. Jangan dibanyain bininya. Ini kadang-kadang pakai dalil, pakai apa? Sunnah. Nah ini repot ini. Yang disunahkan oleh Nabi banyak anak, bukan banyak bini. Tapi kan dikit-dikit sunnah. Oh ini sunnah bini 2, ini sunnah bini 2. Salah. Ya. Jadi perbanyak anak, jangan perbanyak bini. Itu yang disunahkan. Ya. Sampai Nabi mengatakan, kalau kamu nikah, cari bini yang bisa banyak anak, kata Nabi besar Muhammad SAW. Ya kita tahu mungkin dari keluarganya, dari ibu-ibunya dan lain sebagainya, kita bisa mengetahui
bahwa itu anak produktif atau tidak. Ya, karena Nabi akan berbangga kalau umatnya itu banyak. Makanya orang-orang terdahulu banyak anaknya. Keluarga kita anaknya 11, Gus. Ada 11, ada yang 7. Nah, enggak membatasi. Nah, ini luar biasa. Ya. Kemudian apalagi talabut tabaruk bidu'a'il waladis salih. Ya, kita dalam pernikahan ya, yaitu dengan memperoleh anak itu adalah mendapatkan keberkahan doa dari anak yang soleh. Karena anak yang soleh itu pasti doakan kita. Di alam kubur kita masih membutuhkan doa, pertolongan, kiriman. Sebagaimana Nabi menyatakan dalam hadisnya, mal mayitu fil qabri ilakal gharikil mutagawwid, kata Nabi Muhammad. Seseorang itu di alam kubur ya, itu seperti orang tenggelam yang minta tolong, kata Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan? Yang tadiruna da'watan min abin au ummin au akhin au waladin au sadiqin. Yang ditunggu adalah doa. Doa dari orang tua, ayah, ibu, anak, teman, itu yang ditunggu. Kalau kita punya anak ini soleh, anak ini bakti, maka kita akan dapat keberkahan selalu didoakan oleh anak kita. Sebagaimana tadi saya jelaskan, ada orang tua dapat derajatnya tinggi dengan sebab apa? Doa anak-anaknya. Maka orang tuanya tanya, ya Rabb, wahai Allah, dari mana saya ini mendapatkan derajat begitu tinggi seperti ini? Maka Allah menyatakan, bistighfari waladika laka. Kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini dengan asbab apa? Istighfar, doa anak-anakmu buat dirimu. Itu Allah nyatakan. Dia luar biasa. Makanya ya, jangan lupa kalau nak bikin nak ibadah dengan bini itu diniatin. Pakai adab, pakai sunnah, supaya nanti ketika jadi anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syafa'atu bi mautil waladis shaghir. Ya. Dan juga mendapatkan syafaat kalau seandainya ada anak-anaknya yang masih kecil belum balik itu meninggal. Ini diantara fawaid kita mempunyai anak dalam pernikahan. Wa min fawaidi nikah, termasuk faedah nikah itu at-tahassun minasyaitan, yaitu membentengi diri dari godaan syaitan, bidaf'i ghawa'il syahwat, dengan membentengi dari dorongan syahwat. Karena manusia itu luar biasa. Ya. Syahwatnya luar biasa. Itu makanya dalam cerita Abu Nawas itu punya bini cantik. Di masyarakatnya, di kampungnya cuma dia yang paling cantik. Hingga teman-teman dia, ya, tetangga-tetangga dia ini kepencut, kata orang Jawa, senang dengan bininya. Pusing bininya ini, ngadu sama Abu Nawas. Sudah beres ini urusan anak, kata beliau. Suatu saat beliau bikin hilah, bikin cara ngundang teman-temannya, ngundang tetangga-tetangganya untuk makan bareng di rumah, diafah, diajak. Yang disuguhkan cuma makanan satu, tapi warnanya beda-beda. Mungkin getuk lah kalau orang Jawa. Getuk. Ya, makanan dari singkong, tapi ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning. Nah, ketika sudah ngumpul bareng, udah masuk ke rumah, ya, sudah ada basa-basi, cerita tujuan Abu Nawas sudah ada disampaikan kepada tetangga dan teman-temannya, maka makanan dikeluarkan. Ya, karena makannya beraneka ragam, dia saling minta. Aku minta yang kuning ya, aku minta yang merah ya, aku minta yang itu ya.
Tapi setelah makan semuanya pada diem. Ini makanannya beda-beda warna, kok rasanya sama ya, nggak beda. Maka ditanya, wahai Abu Nawas, ini makannya rupa-rupa tapi kok rasanya sama ya? Maka beliau mengatakan, makanan ini satu, ya, bahannya satu, bentuk tapi dikasih warna yang beda-beda. Itulah sama, bini kamu, bini aku tuh sama rasanya, nggak kate bedanya. Cuman pandangan kamu saja yang berbeda. Kalau rasa sama. Oleh karena itu dengan pernikahan ini apa? Membentengi diri dari setan daripada dorongan-dorongan syahwat. Makanya Nabi mengatakan kalau nggak mampu nikah ya banyak-banyak puasa. Wa fihi tarwihun nafas. Di dalam pernikahan itu akan membuat jiwa itu nyaman, tentram, tenang. Kenapa? Wa inasuha bi mukhalatati zaujah, ketenangan itu dengan sebab kita ada muasyarah, mukhalatah dengan istri. Jadi kita sebagai suami ya, harus bersikap bijak, bersikap kasih sayang kepada istri. Istri itu sudah luar biasa capeknya, ya, yang ngurus kita, yang ngurus anak, ya. Makanya sampai Nabi mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian, yang paling baik buat keluarganya saya, yang paling baik buat keluarga saya, yang terbaik di antara kalian, itu kata Rasulullah SAW. Ya, ini banyak kejadian ya, dengan orang lain bisa lembut. Dengan orang lain bisa ngomongnya tidak kasar. Dengan orang lain senyum, tapi kalau dengan istrinya kenapa bisa banyak kacar? Dengan istrinya kenapa bisa ringan tangan? Dengan bininya kenapa bisa merengut? Kata orang Jawa, dengan orang bisa kok dia tersenyum, tapi dengan istrinya kenapa bisa seperti itu? Nah, ini perlu kita kita latih. Mungkin kalau pernikahan dari sisi umur masih lama panjenengan, tapi di sini kita ada kitabnya. Ya, jadi bini itu sebagai teman untuk buat kita tentram, untuk buat kita tenang. Ya, kita sayangi bini, ya, kita hormati bini, ya, dan muliakan mereka. Syukur-syukur kalau mampu nih, kalau mampu. Duit jajannya bini dewek, ya. Mau apa lagi? Duit dapurnya dewek, duit tabungannya dewek, duit belanjanya dewek. Nah kalau bini insya Allah empat-empatnya ada ini, bumbunya dewek, ya. Duit tabungannya dewek, duit jajannya dewek, duit anak-anaknya itu, untuk sekolahnya dewek. Insya Allah tentrem ini. Makanya sampai Sayyid Abu Ya Muhammad bin Ali Al-Maliki itu menyebutkan dalam kitabnya, kalau orang itu menghormati istri, insya Allah hidupnya akan diberikan keberkahan, lancar rezekinya. Dan ini juga fatwa daripada Kiai Mahrus Ali. Orang itu kalau dia menghormati istrinya, ya, menghargai istrinya, maka rezekinya akan diluaskan oleh Allah dan dilimpahruahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, ya, di antaranya faedah nikah itu tadribul qarbi an tadmiril manzil. Membuat hati lapang. Lapang kenapa? Dari ngurusin rumah. Orang kalau nggak nikah ribet. Punya rumah dewek, siapa yang nak ngurus? Kadang kita nggak urus tuh. Belum nyapunya, belum ngepelnya, belum bersihin sawangannya, belum nyuci baju dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah ada keluarga, ada bini, ada yang membantu. Wa takaful bi bisubul tabah wal kanas wal firas wa tadifil awad. Ini kata beliau. Jadi kalau kita menikah, urusan masak, urusan nyapu, urusan kamar, nyuci perabot rumah tangga, watahnya ada asabil ais, ya. Kemudian
menyediakan daripada sebab-sebab kehidupan, itu akan ada yang bantu. Siapa itu? Istri kita. Itu enaknya kalau kita nikah. Fa innal insan yata'azzaru ali aksara dalika malwadah, karena manusia itu kalau sendirian dia akan sulit urusin yang tadi itu. Ya dia masak, ya dia nyuci, ya dia urusan baju, urusan kamar, urusan perabot, itu kalau dewaan sulit. Itu yang masih kuat, masih bujang, apalagi kalau sudah tua, ya, sudah lemah, tidak bisa apa-apa, sudah sekolah lagi. Nak ngurus, minta tolong uang nggak sepenuhnya bisa full. Nak ngasih uang bayar terus, ada keterbatasan. Oleh karena itu, sayangi istri. Walau takafala bihi laso aksaran awqatihi. Jadi walau awqati, kalau sampai dia nanggung sendiri untuk urusan rumah ini, maka waktunya habis untuk urusan rumah. Walam yatafarraq lil ilm wal amal. Jadi apa? Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk dia bekerja. Lam yatafarraq, itu sedikit kesempatannya. Fal mar'atu salihah aunun ala dini bihadit tariqah. Nah, istri yang solehah itu sebagai apa? Pembantu di dalam agama, ya, mitra di dalam agama untuk urusan-urusan ini. Itu kata Ibnu Qudamah. Makanya dunia mata, dunia itu adalah hiasan. Wa khairul mata al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya hiasan dunia itu adalah wanita yang salihah. Apa di antara jelaskan oleh Ibnu Qudamah wanita yang saleh itu? Wanita yang saleh ini di antara dia paham untuk urusan itu rumah. Apalagi kalau kita mampu cari pembantu. Tapi pembantu yang tua-tua baik. Ya Gus yo, jangan yang muda-muda, karena repot kalau pembantu yang muda. Saat aku udah cari pembantu, tapi pembantunya yang umur 18 tahun baik, nah repot. Iya. Wa min fawaidihi aidan, termasuk faedahnya kata apa? Mujahadatun nafsi wa riyadatiha birriayah wal wilayah. Nah ini termasuk faedahnya kata apa? Mujahadah nafsu, melatih diri untuk mendidik bini, untuk mendidik keluarga. Beri ayah dengan perhatian wal wilayah, dan mencintai itu bini. Nah itu perlu mujahadah. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, istri itu gambaran suami, gambaranku. Oleh karena itu sampai Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau mengatakan, kalau saya lihat istri saya itu ngebangkang sama saya, maka saya pasti langsung muhasabah diri. Apa muhasabahnya? Itu ada kurangnya pada diri saya terhadap haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mayoritas para ulama. Jadi kalau bininya ngebangkang, bininya ada sesuatu sikap yang gak bagus dan lain sebagainya, apa? Itu langsung introspeksi diri. Apa? Ini ada yang kurang pada dirinya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah tugas kita mendidik bini, memperhatikan istri, mencintai istri, sudah apa? Sudah tugas kita sebagai suami. Oleh karena itu apa? Surganya istri tergantung kita ini. Oleh karena itu arahkan istri. Nah, jangan sampai timbul di dalam rumah tangga suami takut istri. Nah, ini kalau sudah suami takut istri repot. Di luar gagah, di luar orang takut sama dia, tapi di rumah mulai dari itu nggak bisa apa-apa, dibentak dia sama bini. Ada nggak dalam ini? Nah ini jangan sampai yang kita kepala rumah tangga kok kita tidak kasar sama istri, kita tidak rangan tangan sama istri, tapi kita kan pemimpin yang mengarahkan istri
untuk menjadi seorang wanita surgawi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut sama istri. Tegas. Nah, kalau sudah takut sama istri repot ini. Baru setengah jam di rumah teman suruh balik-balik ya. Apalagi kalau duitnya dikasih kalau sama bini, Gus, minta duit rokok tak bisa, Gus. Oleh karena itu, nah ini ya. Jadi dari awal kita sudah mendidik bini kita. Ya. Jangan sampai seperti tadi. Wal qiyam bi huquqil ahli, dan juga yaitu menunaikan hak-hak dalam keluarga. Kemudian apalagi fawaidnya menikah, wasabar ala akhlaqihin, bersabar atas akhlak yang tidak baik dari bini. Jadi yang namanya manusia, bini kita itu bukan malaikat. Ya. Bini kita itu manusia. Sehingga yang dilihat pada istri kita jangan buruknya melulu. Tapi kita lihat bagaimana dia membantu kita. Banyak hal positif yang berikan kepada kita. Makanya kalau orang nak jadi wali, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, orang kalau mau jadi seorang wali, ujian pertamanya itu dengan bininya. Dengan bininya. Makanya di kota Hadramaut ada namanya Syekh Bajal Haban. Seorang laki-laki menjadi seorang wali karena asbab sabar sama bini. Jadi bininya itu luar biasa mulutnya itu. Sikapnya luar biasa. Sampai dia nggak tahan pergi ke gunung. Menyendiri di gua. Ketika masuk gua, sudah ada 2 orang ini. Akhirnya, bila Syekh Wali Bajal Haban bilang, aku boleh nggak ikut kami untuk gabung bareng-bareng? Oh boleh, silakan. Cuman saya nggak bawa bekal. Oh sama, saya juga nggak bawa bekal ini. Ini kisah nama karoh para wali. Akhirnya begini aja, karena kita nggak bawa bekal, nanti kalau timbul waktunya minta makan, tahu-tahu ada makanan yang datang. Yang kedua juga minta. Akhirnya ada orang yang nganter makan, nggak tahu dari mana. Tiba giliran Syekh Wali Bajal Haban ini. Ya. Untuk berdoa, dia bingung. Aisyah, bukan Rasulullah, lagi gilirannya di rumah Aisyah. Tak tahu Zainab nyuruh budaknya ngirim makanan. Wah, marah ini siapa? Aisyah. Kau ngapa? Ini ada Zainab ngirim makanan. Ini sudah giliran saya, nggak boleh ngirim, dibanting di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia. Ya. Jadi kita bersabar. Istri ngomelin kita, istri mungkin adanya ngangkat, mungkin cemberut, mungkin ngejengkelin, ya sabar saja. Sabar. Wahtimalul adam minhunna, tabah daripada sikap dan ucapan buruknya. Sabar. Jangan malah kita bini ngangkat suara, kita ngangkat suara. Ya. Tapi apa yang dia harus dilakukan? Maka kalau ada istri kita, ada sikap yang enggak bagus, ucapan yang enggak baik, maka yang diajarkan oleh Ibnu Qudamah, wasai fi islahihinna, berusaha memperbaiki bini ini. Minimal apa? Minimal jangan putus doa buat istri-istri kita ini. Karena Nabi itu juga ngajarkan, Nabi juga mendoakan bininya. Coba kita merenungkan diri, selama sekian tahun kita berdoa, berapa banyak kita doakan bini? Minimal kata Kiai Jazil Gusmi itu doakan, kirim Fatihah buat istri kita tuh. Dari mulai kita menikah kobil tuh sampai sekarang punya cucu, yang punya cucu, masihkah kita menengadahkan tangan di malam hari doakan bini kita? Kan kita tahu, Nabi menyatakan, para ulama menyatakan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya suami. Oleh karena itu manfaatkan fasilitas ini. Berarti kenapa? Kalau ridhonya Allah tergantung
ridhonya kita kepada istri, berarti doa kita ini mustajab buat istri kita. Maka doakan istri kita. Makanya pada saat Rasulullah di rumah Aisyah, Nabi di malam hari apa? Berdoa. Nabi mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah, ya Allah. Ketika dengan seperti itu, Rasulullah tanya, Aisyah senang nggak kamu saya doakan? Ya Rasulullah, saya gembira sekali, saya senang sekali ya Rasulullah atas doamu itu. Nah sekarang kita berapa kali doakan kita ini? Jangan-jangan nggak pernah. Nah ini kita rubah kalau seandainya kita jarang mendoakan ini. Jangan putus. Ya, karena fasilitas doa ini luar biasa. Wa irsyadihina ila tariqiddin. Apa tunjukkan istri kepada jalan agama. Tuntun istri ke majelis ilmu. Dekatkan dengan para ustazah. Undang ustazah, undang ustaz untuk ajar di rumah. Oh, bini belum bisa baca Quran. Undang, suruh ke rumah, ngajarin. Kita sekeluarga, bapaknya ngaji, emaknya ngaji, anaknya ngaji. Akhirnya apa? Satu keluarga bisa baca Al-Quran. Akhirnya di rumah punya majelis Al-Quran. Setiap bulan, wah, Masya Allah, satu keluarga khatam Al-Quran. Ini bapaknya Masya Allah bagi-bagi. Mah, kamu sekian selembar ya. Nah, kamu sekian lembar ya. Jadi sehari semalam dalam rumah tangga, ngatamin Al-Quran tuh satu harinya. Berarti satu bulan dalam keluarga apa? Ngatamin Al-Quran kayak apa berkahnya itu? Oleh karena itu, ajarkan istri dalam agama. Dekatkan dengan majelis ilmu. Dekatkan para ulama. Ya. Ajak ustazah ke rumah. Ajak ustaz ke rumah. Kita kalau ustaz, ya kita melok. Jangan ustaz didiamkan baik sama bininya, repot pula ini. Nah ini jangan sampai enggak. Apalagi wal ijtihad fi kasbi halal li ajlihinna. Berusaha, nyari usaha, mencari nafkah yang halal karena untuk sebab bini dan keluarga ini. Jangan sekali perkara sebab masuk ke dalam rumah apalagi yang haram. Na'udzubillah min dalik. Itu diceritakan oleh para ulama, wanita-wanita soleh itu zaman dulu bilang, wahai suamiku, ya, sabarna alal ju' wala sabarna ala naril jahannam. Wahai suamiku, kami kalau lapar masih bisa nahan, sabar, tapi kalau panasnya neraka jahanam kami nggak sabar. Oleh karena itu jangan sampai dengan sebab tuntutan keluarga, tuntutan istri, keinginan istri, kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mulai membohongin orang nyari duitnya, mulai melakukan hal yang dilarang oleh Allah demi untuk nyenengin istri, dan lain sebagainya. Ini jangan sampai. Ya. Karena kalau sudah barang haram masuk ke rumah, luar biasa. Alhamdulillah min dzalik. Wal qiyam bi tarbiyatil aulad. Ya, kemudian faedahnya kenapa? Ada pendidikan anak di situ. Jadi mendidik anak itu luar biasa sekali pahalanya. Wa kullu hadhi a'malun adimatul fadli. Semuanya yang disebutkan amalan-amalan tadi, sabar sama istri, tabah sebab sikap buruk istri, mengarahkan istri, mendidik istri, ya, berusaha mencari yang halal dalam nafkah mendidik anak, itu amalan-amalan yang sangat besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kaget di akhirat, ya kita sudah tahu masyhur ceritanya apa? Seorang bapak nggak masuk ke dalam surga, urung jadi masuk surga. Kenapa? Karena dirinya menelantarkan anak istrinya dalam pendidikan agama. Jangan sampai istri nggak sholat, anak nggak sholat. Ini yang lebih repot lagi, anak tidak sholat, istri nggak sholat, bapaknya pula nggak sholat. Nah, ini repot lagi sekarang.
Fa inna ri'ayatur wa wilayatur, karena istri ini adalah tanggung jawab yang harus kita emban. Wa fadlu ri'ayah adim, namanya tanggung jawab itu ya pahalanya sangat luar biasa. Kulukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'ayati, dan kalian akan ditanya atas kepemimpinan kalian, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yahtarizu minha man yakhafu minal qusur anil qiyam bihaqqiha. Nah, ini orang yang dia takut, khawatir, nggak mau menikah itu karena dia apa? Ceroboh ya dalam memberikan hak-hak di dalam keluarga. Pemuqasatul ahli wal walad bi bangsatil jihad fi sabilillah azza wajalla. Karena apa? Ini ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin istri, itu kedudukannya seperti apa? Jihad fisabilillah. Makanya apa? Apapun yang kita berikan buat anak, buat istri, itu seperti kita infak ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis, wa fi ifradi muslimin 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dinarun anfaqtau fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad, 1 dinar yang engkau infakkan buat jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtau fi raqabatin. Dan 1 dinar yang engkau infakkan buat budak. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin. 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtau ala ahlik. Dan 1 dinar yang engkau infakkan kepada anak bini. Dari ini mana yang paling afdal? 1 dinar buat jihad, ya. Kemudian buat budak, kemudian orang miskin, kemudian buat keluarga. Dari 4 ini mana yang paling afdal? Maka Nabi mengatakan afdalu alladzi anfaqtu ala ahlik. Dari 4 ini yang paling afdal yang engkau infakkan, yang engkau berikan kepada anak istri. Itu kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pelit sama bini. Jangan gegem sama bini, kalau orang Jawa. Bakhilnya Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai kita. Karena ada baik wong pelit dulu ya, Gus ya. Sama bini pelitnya luar biasa. Bini minta ini, minta itu, tak kate. Ya, kemudian di dapur Nabi tak kate, tapi giliran untuk main, ada baik. Na'udzubillah min dzalik kalau sampai pelit sama bini. Pelit sama karena ada. Raja masa kalian, seorang suami pelitnya luar biasa sama istri. Nanti kalau sudah suami pelit sama istri sama anak, jangan harap rezekinya lancar. Yes. Seret itulah. Ya. Oleh karena itu, nah inilah fadilah keutamaan daripada menikah. Oleh karena itu, ya kita yang mempunyai anak, ya laki-laki atau perempuan, ya kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, ya kalau sudah waktunya menikah, maka ketika dia minta, maka kita fasilitasi, kita bantu mereka, ya jangan sampai kita memberikan kepada anak hal-hal yang memberatkan anak. Ya. Nabi ngajarkan, ya, kalau ada orang datang nembung anak kamu, kan dia agamanya bagus, ya akhlaknya bagus, terima, jangan idah, itu kata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tolak ukurnya itu. Sampai Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki itu mengatakan urusan ekonomi dan lain sebagainya itu urusan nanti. Tapi yang paling utama adalah akhlak dan agama. Sebagai penutup, siapa ada seorang ulama, Sa'id Ibnul Musayyab, punya anak perempuan, ditembung, diminta oleh anaknya khalifah. Bahasa kita ditembung oleh anaknya RI 1. Tak menolak kalau kita ini. Wah, kalau kita kan senang biasa itu. RI 1 men, jamaah yang mintanya anaknya. Bahasa kita ini. Tapi dengan sopan, dengan hormat kepada sang khalifah, maaf khalifah, saya enggak bisa menerima pinangan ini. Enggak lama kemudian ada seorang Buddha. Tapi dia ulama. Tapi dia ilmunya luar biasa. Ditembung itu saya belum saya diterima oleh beliau. Akhirnya ditanya, kenapa kok ini? Saya nggak kepingin diri saya, anak saya
masuk ke neraka jahanam dengan sebab saya nggak pandai, nggak bisa memberikan yaitu jodoh kepada putri saya. Nah, sudah Isa Gus itu. Allah ini nggak terasa sudah Isa. Saya kira cukup ya. Soalnya nanti pertemuan akan datang, ini fadilahnya. Sebagaimana ada fadilahnya, nanti di sini akan disebut afat-afatnya. Dampak buruk dalam pernikahan. Nah ini soalnya kita lanjutkan pertemuan akan datang. Semoga ini menjadi bagian manfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi, pesan saya, satu sayang anak istri, dan yang kedua jangan pelit bakhil sama anak istri. Mari kita tutup majlis dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga dengan surah Al-Fatihah doa kita dijabah oleh Allah. Al-Fatihah niabatan an sayyidina wa murabbina sayyidina wa bin sallallahu alaihi wa sallam ala nabi qada hajat hajat wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadrin dunya wa kulla mahallin halqi yaquluna la ma'syatik ayusbuna an ta'atik ayyuhu bainana wa baina taqdim ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.